Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-40. Halo, welcome back again to Student Traveler Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Um, wow, angkanya semakin bertambah ya jurnal ini. Tapi mudah-mudahan menjadi pengingat kalau saya harus nggak cepat juga sih, harus lulus segera. Bukan cepat, tapi segera. Um, oke. Em, di jurnal kali ini saya pengen ngebahas satu topik yang pastinya eh, akan menarik bagi banyak orang, terutama buat yang penasaran ingin atau yang lagi nyari tahu tentang gimana sih kehidupan pelajar di Jepang dan khususnya berapa biaya hidup pelajar di Jepang. Nah, sebelumnya saya sudah sempat bikin konten ini sebenarnya di jurnal PhD bulan ketiga. Waktu itu, waktu itu saya baru 3 bulan lah di Jepang. Jadi saya langsung ngebahas soal beasiswa dan juga berapa sih 1 bulan tuh saya spend tuh berapa dan spendnya buat apa aja gitu. Dan ternyata saya lihat informasinya kayaknya cukup apa banyak menarik, nggak banyak juga sih, banyak menarik, ya ada yang apa yang tertarik gitu loh untuk nyari informasi ini. Nah, berhubung bulan ketiga itu sudah 3 tahun lalu, artinya udah kayaknya itu akhir tahun 2020 deh, dan sekarang udah 2024 yang mana udah berganti tahun ya. Oh ya, sebelumnya selamat tahun baru karena jurnal terakhir kemarin di recordnya di akhir tahun ya, di bulan Desember, sekarang udah Januari, bahkan udah mau berganti bulan ke Februari. Udah apa, time is ticking as always. Um, nah, karena berhubung konten yang pernah saya bikin itu dibuat tahun 2020 dan itu saat masih lagi era COVID ya, era COVID, terus ditambah lagi saat itu saya masih punya beasiswa. Jadi kebetulan saya sekolah di sini, saya dapat beasiswa dari Max atau dari beasiswa pemerintah Jepang selama 3 tahun. Berhubung ini adalah jurnal bulan ke-40, artinya sudah saya sudah masuk ke sudah masuk ke tahun keempat studi saya, yang artinya saya sudah tidak punya beasiswa lagi. Jadi em, sejak beberapa bulan lalu saya memutuskan untuk perpanjang studi saya dan saya memutuskan untuk tetap tinggal di Jepang karena saya merasa akan lebih kondusif untuk menyelesaikan studi di sini gitu. Dan saya sendiri udah sempat ngobrol sama suami, kebetulan suami juga tinggal di sini bersama saya. Kita diskusi juga karena tentunya perpanjangan studi akan berdampak pada keuangan ya. Em, jadi ini satu satu topik yang sangat krusial sih menurut saya. Dan menurut saya juga tidak hanya nah apa yang saya sharing nantinya nggak cuma mungkin bermanfaat buat yang misalnya harus memutuskan memperpanjang studinya dengan alasan apapun, pasti kita kan nggak tahu ya, akan idealnya memang kita bisa menyelesaikan studi tepat waktu, tapi pada kenyataannya kan kadang life doesn't go as planned gitu, yang mana yang terjadi pada saya juga. Dan sekarang saya juga udah masuk tahap bisa dibilang tahap acceptance. Pastinya saya juga pernah ya khawatir, apalagi pas beasiswa pas masa-masa beasiswa mau habis tuh, wah itu khawatirnya luar biasa, anxious segala macam. Tapi ya sebenarnya sampai sekarang juga masih masih lumayan anxious ya, tapi ya sekarang udah bisa lebih ke kontrol, lebih bisa ke manage gitu. Dan juga apa ya, keputusan untuk perpanjang pastinya ada banyak lah, banyak pertimbangan, nggak selain juga keuangan, tapi keuangan menjadi satu fondasi penting gitu karena untuk bisa stay di sini kan ya kita harus tetap move on dan harus bisa bayar tagihan segala macam gitu. Nah, untuk topik kali ini, jadi di jurnal ini saya mau membahas, saya tidak akan bahas beasiswa karena saya sudah punya beasiswa lagi. Jadi saya mau sharing tentang bagaimana sih survive jadi pelajar di Jepang, dan dan juga mengandalkan income yang bukan dari beasiswa, yang mana di sini saya apa untuk apa namanya
untuk bisa saya mendapatkan income, jadi saya mengambil beberapa kerja paruh waktu atau part time job atau dalam bahasa Jepangnya arubaito. Jadi saya sendiri untungnya alhamdulillah ketika karena sudah 3 tahun di Jepang, eh apa ya pastinya ya nggak cuma saya, semua pelajar di sini pasti udah tahu lah peluang-peluang kesempatan untuk bisa ngambil part-time job atau mencari income dalam bentuk apapun gitu, dan juga bisa bikin hitung-hitungannya gitu loh. Jadi karena em, waktu masih dapat beasiswa saya sendiri tetap part-time job ya, karena waktu itu beasiswanya sendiri tidak cukup untuk untuk berdua saya sama suami gitu, dan suami pun juga ngambil part-time job. Tapi enaknya memang waktu masih punya beasiswa saya bisa ngatur ya, bisa ngatur dalam arti ya kalau memang lagi belum urgent ya saya nggak begitu terdorong untuk ngambil part time job, karena utamanya kan saya sekolah gitu. Tapi dan suami saya yang bisa nutupin gitu loh, nutupin sisanya yang kurang gitu loh untuk biaya hidup kita gitu. Tapi karena sekarang saya besok udah habis, mau nggak mau saya sendiri harus mencari uang gitu ya, jadi saya harus lebih, bisa dibilang lebih gesit lah nyari part time job. Jadi akhirnya saya sama suami mutusin ya kita stay di sini dan ngandelin dari part time job. Pastinya yang namanya part time job itu tidak tidak tentu ya, gimana ya, tidak, kerjaannya nggak pasti. Itu yang perlu dicatat lah yang pertama ya, kalau di sini kalau teman-teman memang misalnya berencana untuk bisa selain memperpanjang studi misalnya berencana untuk sekolah di Jepang tanpa beasiswa, atau ada juga banyak juga pelajar yang misalnya inginnya mulai sekolah dulu waktu itu belum, saat saat awal mendaftar belum secure beasiswa, tapi misalnya semester pertama pokoknya yang penting mulai dulu, bayar biaya sendiri tapi nanti sambil berjalan eh, apa kita bisa cari beasiswa gitu loh, karena juga banyak skema-skema beasiswa ongoing ya di Jepang, beasiswa-beasiswa yang sambil berjalan, tapi memang syaratnya kita harus mulai dulu dan pastinya kita harus bayar dulu lah gitu, bayar SPP-nya, terus ya ngamanin biaya hidup sekitar 3 sampai 6 bulan lah paling aman 1 semester. Nah, nanti dari situ ya bisa sambil cari-cari beasiswa gitu. Ada juga banyak juga yang mengambil skema itu. Nah, untuk case saya, jadi saya apa namanya 3 tahun pertama di beasiswa, tapi kemudian saya mutusin buat buat perpanjang, dan akhirnya saya tadi ngandelin dari part time job selama stay di sini gitu. Oke, mungkin saya mau langsung aja nge-breakdown cost. Jadi untuk bagaimana sih saya ngatur, bukan ngatur sih. Bagaimana saya mengecek apakah ya tadi income yang saya dapetin, terus juga pengeluaran yang saya keluarin itu ya bisa dibilang berimbang lah, jadi nggak besar pasak daripada tiang gitu loh. Jadi artinya ya harapannya sih income yang kita dapetin kan lebih besar dari apa yang kita spending ya, inginnya gitu ya supaya kita bisa punya saving gitu. Tapi alhamdulillah selama saya sekolah 3 tahun di sini saya bisa nabung, maksudnya bisa, saya sempat agak pesimis ya awal-awalnya untuk nabung gitu, apalagi kalau ngeliat dari jurnal eh, PhD saya yang bulan ketiga yang ngebahas soal beasiswa Max dan pengeluarannya. Saat itu kan saya nggak ngebahas part time job karena saat itu saya belum punya part time job, jadi saya benar-benar cuma ngandelin beasiswa Max yang sejumlahnya segitu, dan saat itu saya masih hidup tinggal sendiri, suami saya belum datang sini. Tapi di situ setelah itu jadi saya di situ jadi dapat kesempatan buat part time job, dan tentunya yang namanya di Jepang pingin bisa jalan-jalan, pingin ya beli ini itu ya sesekali gitu ya, pastinya ngandelin beasiswa aja nggak cukup. Jadi lumrah banget di sini buat mahasiswa tuh ambil nyari income tambahan ya dalam bentuk apapun. Nah, jadi saya tuh karena tergolong aware ya sebenarnya secara personal saya tuh sangat hati-hati yang namanya ngatur pengeluaran, dan artinya juga mencoba untuk nambah income gitu. Nah, saya tuh selalu sebenarnya udah lama banget sih ibaratnya nge-track pengeluaran pemasukan pengeluaran gitu. Dulu kayak sempat pernah pakai semacam aplikasi, tapi kemudian saya sempat kayak ngitung lebih manual ya, kayak kalau nggak salah saya mungkin pakai Excel. Waktu awal-awal nikah tuh kalau nggak salah saya pakai Excel nggak pakai aplikasi, tapi sejak saya studi di sini saya mulai balik lagi pakai aplikasi, dan ternyata emang lebih apa ya lebih enak sih, jadi lebih lebih gampang juga dan hitung-hitungannya juga lebih enak gitu.
Nah, jadi saya di sini tuh ini bukan endorse ya, jadi saya nggak ada nggak ada ngepromosiin aplikasi apa dan saya nggak dibayar gitu. Jadi saya selama di Jepang ini saya pakai aplikasi namanya Money Manager. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi aplikasinya yang merah ini nih, ini ketutup sama tali toga. Nah, jadi yang ini nih. Nah yang ini, yang ini, nah yang ini. Jadi saya pakai yang apa? Ikonnya celengan babi ya. Jadi saya pakai aplikasi Money Manager ini sejak awal tahun 2021. Sebelumnya saya ngitung manual, masih pakai Excel segala macam, tapi saya kemudian ngerasa kayaknya emang harus mulai pakai aplikasi lagi. Dan saya cukup disiplin, konsisten dalam ngelaporin pengeluaran saya dan juga pemasukannya gitu. Dan untuk jurnal kali ini saya pengen nge-share real pemasukan dan real pengeluaran saya di bulan Desember 2023. Em, apa namanya? Di sini tuh saya apa ngebagi beberapa apa pos-pos pengeluarannya ya. Jadi ini kayak contohnya. Jadi enaknya tuh emang kalau app tuh ada summary total sebulannya berapa gitu tuh. Jadi apa namanya? Jadi nih ada bahkan ada pie chartnya tuh ada food, bills, transportation, culture, apalagi nih gift, health dan so on so on. Nah, jadi saya mau ngebahas nih soal apa namanya? Mungkin income-nya dulu ya. Jadi untuk itu saya pengen share Excel sheet supaya lebih mudah memberikan visualisasi dari pengeluaran saya. Masa udah prepare nih Excel-nya. Tada. Nah, oke. Em, pertama-tama saya juga mau bilang kalau setelah jadi kan saya kan mulai sekolah waktu COVID ya, tahun 2020 kan COVID ya. Terus kemudian setelah itu tuh bisa dibilang kan kita ya istilahnya kalau di Indonesia new normal atau ya pokoknya intinya em, kondisi tuh kondisi apa ya kehidupan tuh berubah gitu ya. Dan dan di situ saya juga ngeliat imbasnya terutama di Jepang, tapi saya yakin ini juga terjadi di banyak negara lah, hampir semua negara. Hal yang paling signifikan sih dari keuangan itu ya inflasi ya. Jadi di Jepang ini tingkat inflasi ini cukup mengagetkan sih, terutama kayaknya pas fase-fase COVID tuh mulai turun gitu. Jadi mulai harga-harga barang tuh perlahan naik gitu. Mungkin kayak nggak berasa tapi lama-lama berasa gitu loh. Terus juga sebenarnya nggak cuma karena alasannya karena COVID, saya dengar karena juga perang Ukraina Rusia juga apa mempengaruhi juga nih kondisi perekonomian di Jepang gitu. Dan saya juga mulai berasanya adalah kalau belanja di swalayan gitu ya ngeluarin uang 5.000 yen atau kurang lebihnya 500.000 rupiah tuh dulu kayaknya 5.000 yen tuh bisa dapat macem-macem gitu ya, bisa beli ini itu tapi sekarang tuh 5.000 tuh kayak agak bukan gak ada artinya sih, kayak cuma bisa dapat dikit gitu loh. Jadi makanya saya ngerasa oh apa inflasi itu benar-benar real banget gitu loh. Dan bahkan pemerintah Jepang di sini pun harus memberikan stimulus ke apa ke beberapa warganya, terutama warga yang masuk kategori bukan pembayar pajak karena kategorinya tidak punya penghasilan. Jadi contohnya kayak misalnya saya dan artinya household rumah tangga saya itu tergolongnya tidak punya penghasilan karena penghasilan kita tuh angkanya di bawah apa ya? Kalau nggak salah di bawah 1 juta sekian yen lah gitu. Jadi sebenarnya kita masuknya kategori keluarga yang keluarga miskin gitu loh di Jepang tuh. Nah, jadi pemerintah tuh beberapa kali memberikan stimulus. Nah, enaknya satu sisi enaknya dari Jepang nih memang mereka tuh cukup peduli ya sama warganya gitu ya. Terutama yang rentan secara ekonomi biasanya dalam 1 tahun tuh ada gitu kayak semacam bantuan-bantuan yang ditunaikan satu kali gitu. Jadi nggak dikasih per bulan. Em, Pokoknya selama saya di sini saya dapat beberapa kali, alhamdulillah lumayan nilainya ada sekitar 30.000 dari 30.000 yen atau kurang lebih 3 jutaan sampai saya lupa saya pernah dapat berapa ya, pokoknya 50.000 juga pernah. Terus dan ini bulan depan insya Allah dengar-dengar kita mau dapat bantuan lagi 70.000 yen. Saya lupa tujuannya buat apa tapi kayaknya juga buat penyesuaian dari kenaikan harga listrik apa gas gitu ya. Pokoknya biasanya ketika pemerintah mau umumin atau pokoknya intinya ada pengumuman akan ada harga naik tuh biasanya ya pemerintah memberikan semacam stimulus gitu loh. Jadi bantuan awal lah untuk penyesuaian biar nggak kaget gitu loh. Jadi
Ini ya. Apa? Tapi emang saya ngerasain banget sih tagihan listrik, gas juga udah perlahan naik ya. Apa namanya? Jadi emang sekarang berasa apa-apa mahal gitu. Tapi tentu ya saya sama suami juga mencoba hidup sesederhana mungkin gitu ya. Ya sederhana banget sih enggak, tapi benar-benar lebih hati-hati aja sih dalam terutama kayak kalau saya benar-benar hati-hati banget sama yang namanya kayak pakai listrik gitu-gitu tuh gas gitu saya hati-hati banget gitu. Kayak summer tuh saya nggak selalu nyalain misalnya AC 24 jam gitu saya nggak sih biasanya on off aja gitu dan kalaupun bisa ya buka jendela atau apa gitu. Jadi bukannya menyiksa diri tapi maksudnya ya ini aja sih cari titik seimbangnya aja gitu loh. Terus juga ini sekarang kan lagi winter musim dingin, saya tetap pakai heater, tetap pakai penghangat tapi juga nggak 24 jam juga gitu. Jadi saya pakai kalau emang dirasa emang udah dingin banget ya saya pakai berapa jam kemudian di timer habis itu dia mati sendiri gitu apa sih heaternya. Karena Em, yang saya tahu emang kalau pakai penghangat di musim dingin kalau terus-terusan tuh tagihannya bisa lumayan jebol ya. Saya suka dengar dari teman-teman apa namanya, ya yang apa namanya, iya mereka kadang pernah sampai tagihannya tuh di atas 10.000 yen tuh sekitar 1 jutaan rupiah lah. Saya sendiri alhamdulillah tagihan listrik tuh nggak pernah sampai 10.000 ya, paling juga kayak 5.000 atau 6.000 yen sekitar 500 sampai 600.000 itu pun saya masih make tadi ya AC sama penghangat gitu dan saya pengen ngejaga pace itu apa ngejaga angka itulah gitu jadi nggak sampai yang tiba-tiba menjulang gitu. Oke, kita langsung aja pakai Excel sheets-nya ini. Jadi di sini saya pengen ngebahas income, pemasukan dan pengeluaran saya sebagai pelajar di Kyoto, Jepang. Kyoto ini kota apa namanya? Kota besar ya, salah satu ya nggak sebesar Tokyo, ibu kota Jepang, tapi Kyoto tuh salah satu kota yang besar dan juga populer buat turis ya. Mungkin ini bukan rahasia umum lagi buat ya buat teman-teman semua karena Kyoto nih ibaratnya ya destinasi ibaratnya Jogja gitu loh, destinasi utama orang kalau liburan ke Jepang gitu. Terutama buat yang tertarik sama budayanya, sama sejarahnya gitu ya karena Kyoto ini kan ibu kota terlama ya bukan tertua tapi terlama kurang lebih 1.000 tahun. Ini sedikit informasi karena saya sejak tahun lalu tuh saya kerja jadi tour guide di Jepang jadi saya sedikit tahu lah sejarah tentang Kyoto ya dan sejarah tentang tempel-tempelnya gitu loh tapi saya nggak akan bahas di sini itu akan jadi konten yang terpisah. Oke, jadi di sini saya mau start dengan income ya. Jadi, oh ya di sini, jadi ini saya ngambil apa namanya data real saya di bulan Desember 2023, tepatnya bulan lalu. Dan di sini pengeluaran ini saya apa namanya yang akan saya sampaikan ini untuk berdua ya, untuk 2 orang saya dan suami gitu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan income atau pemasukan. Kita pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Nah, jadi di mana? eh di pemasukan ini saya tuh punya 2 kategori sih sebenarnya ya. Jadi saya punya kategori kalau pemasukan tuh saya punya 2 kategori. Gaji, uang saku. Iya, jadi gaji dan uang saku. Nah, jadi di sini saya gaji ya, gaji. Nah, gaji ini saya ada 2 ya, gaji sisa saya, saya aja lah. Dan gaji suami. Jadi kebetulan saya sendiri jadi sedikit informasi part-time job saya tidak reguler. Jadi saya kerja sebagai tour guide dan tour guide ini sistemnya bukan reguler ya, bukan kayak kerja tiap minggu di jam yang sama, hari yang sama, tapi sesuai dengan penawaran gitu. Jadi kalau memang misalnya ada minggu pertama saya dapat tawaran 2 tour, apa nge-guide dua, dua tour ya, misalnya saya ambil ya ada 2 tour, misalnya minggu depan bisa jadi berkurang, bisa jadi nambah, bisa jadi ini gitu. Jadi saya bisa dibilang nggak reguler ya part time job saya. Sedangkan suami saya kerja di apa housekeeping apa tukang bersih-bersih di kamar hotel yang mana pekerjaannya sendiri reguler ya. Jadi cukup udah ada jadwalnya gitu. Biasanya suami saya ngelapor availability dia
Hamin 1 bulan, jadi ya dia udah tahu gitu loh jadwal kapan dia akan kerja. Suami saya tuh kerja kurang lebih dalam 1 minggu tuh 4 sampai 5 hari. Jadi kadang-kadang kalau dibutuhin dia, dan kalau misalnya emang dia mau dan gak capek dan juga kitanya lagi butuh duit, biasanya dia ngambil tambahan hari gitu. Jadi ya dalam seminggu dia cuma off 1 hari aja gitu. Dan kerjanya sendiri kalau saya tadi ya tergantung turnya. Jadi turnya sendiri tuh dibayarnya per jam. Jadi gaji saya tuh dibayar per jam. Jadi kalau saya bayar turun apa ikut apa nge-guide 3 jam sama nge-guide 6 jam ya bayarannya ya sesuai ini aja pakai pengali aja gitu. Dan kalau suami saya em, dia sistem gajinya per kamar kayaknya per kamar bersih-bersih gitu. Jadi ada jumlah ininya. Nah, oke saya mau breakdown gaji saya dan mungkin saya mau bahas gaji suami saya dulu karena gaji suami saya apa di sini pelaporannya 1 kali terima uang gitu loh. Jadi kalau saya tuh saya ngelaporinnya per saya beres tur. Jadi let's say kalau saya tiga apa namanya 3 tur 3 jam saya dapat bayaran misalnya 1 juta rupiah ya saya masuk 1 juta rupiah. Terus 2 hari kemudian saya turnya 6 jam saya dapat bayaran 2 juta rupiah ya saya masukin gitu. Nah mungkin lebih gampang saya masukin gaji suami saya dulu. Jadi suami saya itu bulan Desember menghasilkan 117 ribu yen. Yen ya. Nah, berhubung di sini saya mau ngebahasnya marketin teman-teman di Indonesia, pasti ada yang membayangkan 1 yen tuh berapa ya? Nah, sekarang tuh kurs yen itu lagi lemah ya. Jadi 1 yen itu nilainya 1 yen itu nilainya sekitar 107 apa 8, tapi saya anggap aja 108 deh ya. 108. 108 yen. 108 rupiah, sorry. Jadi ini beda banget ya waktu dulu saya bikin apa konten apa tentang keuangan waktu saya 3 tahun lalu itu. Waktu itu kursnya wah menguat banget gitu. 1 yen kalau nggak salah 140 apa 130 rupiah gitu. Jadi sekarang ini lagi drop ya. Satu sisi sebenarnya kalau kita ngasilin uang yen itu kalau mau di convert di apa ditransfer dalam bentuk rupiah itu sebenarnya nilainya ya kecil gitu. Tapi kalau misalnya kita kerja di sini untuk bayar hidup di sini ya nggak kita nggak perlu mikirin kursnya sih sebenarnya gitu loh. Em, jadi suami saya nih nerima uangnya yen, nah dia dapat 117 ribu yen tuh berarti kurang lebih nih sekitar berapa nih namanya berapa nih 12.636.000 rupiah. Oke, ini saya pindahin aja kursnya di sini. Ini dalam rupiah ya. Di dalam rupiah tuh suami saya nerima 12.636.000 rupiah. Jadi ini menurut saya nilainya ya not bad ya untuk biaya apa untuk penghasilan satu orang. Tapi ya tadi ya yang namanya hotel itu juga ada resiko. Nah ini juga ngebahas soal part time job. Part time job tuh resikonya banyak banget. Resiko yang pertama itu ketidakpastian. Kadang ya tadi yang namanya part time job kan tidak reguler ya, nggak pasti juga. Jadi kayak misalnya kadang ada musim memang lagi rame banget, misalnya orang nginep di hotel, tapi kadang lagi sepi banget. Nah sepi itu ya bisa jadi ada pengurangan juga gitu. Pastinya apa tiap bulannya itu penghasilan tuh beda-beda gitu. Jadi saya juga mau disclaimer yang 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 saya sharing ini bulan Desember bukan berarti saya dapat jumlah yang sama setiap bulannya di bulan sebelumnya atau di bulan berikutnya gitu. Jadi ini hanya ngambil satu case berapa yang kita terima dalam bulan itu gitu. Tapi kita ya em, so far sih nggak pernah dapet kayak jatuh banget misalnya suami saya sama sekali nggak dapet penghasilan nggak sih rata-rata selalu ada tapi jumlahnya agak fluktuatif gitu. Jadi kadang suami saya bisa jadi dapat 80 ribu, pernah lagi sepi banget, pernah juga dapat lebih tinggi 120-an gitu. Jadi ya kurang lebih ini tergolong agak tinggi ya. Waktu itu kayaknya karena Desember kan orang lagi liburan ya, lagi Natal, lagi apa persiapan tahun baru jadi ya hotel tentunya rame gitu. Selanjutnya untuk penghasilan saya, jadi ini saya akan apa? Saya tuh punya bulan Desember ini saya punya dua
gaji dari dua pekerjaan yang berbeda. Yang pertama tuh saya dapat apa? Saya apa ngambil satu kayak program ngajar di SMA gitu. Jadi saya kayak ngajar bahasa Inggris. Jadi kita kayak semacam di apa ya? Kita tuh datang ke sekolah sebagai mahasiswa asing untuk kayak mengajak mereka berinteraksi, berbicara dalam bahasa Jepang. Dan di situ ada modulnya. Kita jadi kayak semacam beri training gitu loh dalam bahasa Inggris. Dan kita ada semacam kayak apa ya tugas-tugas yang harus dikerjakan lah untuk presentasi segala macam. Jadi program itu emang dorong supaya apa siswa-siswi Jepang ini lebih pede ngomong bahasa Inggris. Pokoknya intinya untuk ngasah kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi waktu itu saya bulan Desember sempat ngambil kerjaannya satu kali, itu saya kalau nggak salah dapat 40.000 yen ya, 40.000 yen nih. Jadi ini penghasilan saya dari program ini gitu. Dan kemudian saya dapat penghasilan, dapat gaji dari part time job saya. Nah, in total tuh part time job saya tuh saya dapat sebentar ya. Ini hitungannya agak susah ininya. Jadi hmm, 157. Bentar ya, saya hitung dulu. Jadi dari gaji, pokoknya totalan saya nerima part time job itu 157. Oke, oke, ya. Jadi saya dapat dari gaji apa namanya nih? Eh, saya jadi tour guide itu sekitar saya dapat 109.700 gitu. 109.700. Nah, jadi kok oke. Ya. Nah, jadi ini yang saya dapetin. Jadi kalau jadi tour guide memang rata-rata apa gajinya lebih tinggi ya dibanding kayak pekerjaan seperti kayak suami saya gitu. Karena memang jadi tour guide itu ya satu sisi ya memang requirement-nya banyak ya. Kita perlu punya knowledge yang emang mumpuni tentang Jepang gitu, tentang Kyoto, terus juga lebih fisikal juga karena kan pasti nemenin mereka keliling apa tempat-tempat wisata segala macam. Jadi memang rate-nya lebih tinggi. Makanya saya cenderung apa earningnya lebih besar padahal waktu kerja saya lebih dikit gitu loh. Jadi itu juga mungkin akan jadi bahasan terpisah kali ya kalau ngomongin part time. Memang apalagi kalau contoh kayak saya, kalau saya kan karena saya sekolah, saya harus masih harus ke kampus, masih ada penelitian, ada apa hal-hal yang saya kerjain, saya nggak bisa kerja yang memang apa yang reguler dan ya tadi ya kalau bisa saya pengen nargetin apa penghasilan saya apa saya bisa kerja dengan waktu lebih pendek, lebih sedikit, tapi pemasukannya lebih besar gitu loh. Jadi itu satu-satu prioritas saya gitu. Tapi tentu kadang kita kan nggak punya kontrol atau ya punya pilihan ini dengan mudah ya. Kadang kan kita ngambil part time job tergantung peluangnya aja gitu. Kalau saya sih ya nggak juga picky ya nggak pilih-pilih. Kalau ininya kalau kerjaan ini saya nggak mau. Tapi selama saya bisa dapat pekerjaan yang memang lebih efisien gitu ya dari segi waktu gitu dan saya bisa dapat penghasilan lebih ya why not gitu. Tapi kalau memang lagi misalnya job tour guide lagi sepi ya ya udah saya akan ngambil apa penawaran yang lain gitu. Jadi ini kali lagi. Oke, jadi ini yang saya dapetin. Kita tambah berapa sih yang saya dapetin? Nah, oke. Jadi saya dapat 266.700 yen. Jadi atau kurang lebihnya di sini saya dapat per bulannya itu sekitar 28 juta. Saya sama suami ya, jadi penghasilannya digabung. Totalnya pemasukan saya bulan Desember itu sekitar 266.700 yen. Kalau ditanya uang segini cukup apa enggak buat ya tadi buat biaya hidup, saya harus bilang cukup. Jadi untuk menutupi eh, kebutuhan dasar tuh cukup cukup banget gitu. Jadi sebenarnya saya bisa sempat bisa ngitung kasar sih sebenarnya kalau saya sama suami bisa survive tuh dengan uang berapa sih dalam satu bulan gitu ya. Saya ngitung tuh angka 185.000 yen tuh bisa dibilang udah angka cukup lah gitu loh. Jadi kita bisa pokoknya bayar tagihan-tagihan apa, tagihan apartemen, listrik segala macam, beli belanja groceries dan sesekali makan di luar gitu, terus paling ngeluarin sedikit buat transport. Em,
Sebenarnya itu cukup banget ya, tapi kadang saya juga nggak bisa apa ya, nggak bisa selalu harus apa ya, mikirnya ya yang penting nargetin 180.000 karena pastinya tiap orang punya apa ya, punya background sendiri-sendiri. Kayak misalnya saya apa dalam pengobatan juga, jadi saya perlu biaya tambahan untuk apa namanya sebutannya buat bayar ke dokter gitu, buat beli obat segala macam. Jadi memang saya nggak bisa, ya tadi nggak bisa selalu apa bertahan di angka 180.000 karena ya kadang kalau ketemu dokter misalnya ada tindakan-tindakan apa, meski saya dapat dapat asuransi, tapi di sini sistemnya asuransi itu kita tetap bayar tapi sedikit gitu loh. Jadi kita tetap nanggung sekitar 30% dari tagihan rumah sakit gitu. Jadi tetap kita harus nyiapin uang buat berobat gitu ke rumah sakit gitu. Oke, kita lanjut ke pengeluaran ya. Pengeluaran. Nah, di sini saya akan bahas pengeluaran terbesar yang selalu menjadi pengeluaran terbesar tiap bulan tentunya adalah makanan. Jadi makanan ya. Makanan ini sejauh ini selalu menjadi komponen terbesar sih di pengeluaran bulanan saya di keluarga kecil saya ini. Saya nggak tahu ya kalau case yang lain, tapi ya makanan memang kayaknya paling besar sih. Saya sama suami tipe yang gimana ya? Em, apa ya kita lebih sering makan di rumah, maksudnya suami saya masak gitu ya, kebetulan saya nggak gitu nggak sering masak. Suami saya yang lebih pintar masak dan dia yang lebih makannya lebih enak, tapi kita tetap juga makan di luar gitu loh. Jadi untuk bulan Desember ini tuh uang yang kita keluarkan itu apa namanya sebutannya mix dari kita beli bahan-bahan di swalayan sama kita makan di luar gitu. Nah, untuk bulan Desember tuh saya sama suami ngabisin 45.920 yen. Atau kurang lebihnya di rupiah itu sekitar 9.200.000. Wow, besar ya. Tapi menurut saya, kalau saya prinsipnya makanan tuh salah satu reward juga ya. Jadi kayak ngapain sih nahan-nahan gitu loh kalau misalnya nggak apa namanya nggak kayak kita udah kayak kerja apa kerja udah capek-capek gitu kan terus udah ini gitu masa iya sih kayak makan tuh harus bener-bener sedih banget gitu saya sih enggak ya selama ya kayak mampu beli apa namanya iya kayak kita nggak yang mewah artinya makan daging setiap hari gitu enggak sih kita sering juga kadang makan telur gitu tapi ya kita kadang butuh variasi segala macam jadi ya kadang suka beli-beli apa namanya beberapa bahan gitu. Saya nggak tahu ya mungkin di compare sama pelajar-pelajar yang lain pengeluaran saya tinggi atau normal atau rendah gitu ya. Yang pasti menurut saya ini cukup ideal sih saya sama suami gitu. Plus suami doyan ngemil juga, dia butuh budget buat jajan-jajan apa namanya? Jajan-jajan sebutannya, jajan-jajan snack gitu. Dan jadi terus plus oh iya satu lagi saya suka ngopi dan pastinya kalau jadi mahasiswa mostly kita hampir semua mahasiswa tuh ngopi ya buat bisa stay awake, buat bisa tetap konsentrasi. Ini jadi di dalam 85.000 ini tuh itu komponennya itu belanja di swalayan, terus jajan kopi ya saya dan suami, tapi saya lebih banyak jajan kopi ya beli-beli kopi terus kadang kan ngemil-ngemil juga gitu ya kalau lagi jalan kemana kan pasti bawaannya pengen beli-beli jajan gitu terus juga waktu itu saya lah karena kerja part-time di Hiroshima waktu itu ngajar SMA-nya saya sempat jajan-jajan oleh-oleh juga kayak gitu. Itu masuk juga ke komponen makanan apalagi ya terus iya sama makan di luar sih jadi biasanya saya kalau makan di luar di sini seringnya pergi ke ramen halal ya, ke ayam ya di pusat kota di Kyoto. Karena ramen tuh makanan yang nggak bisa dibikin di rumah ya, dan emang kalau apa ramen langganan saya ini emang menurut saya the best banget lah, apalagi spicy soyu ramennya gitu. Dan baru-baru ini mereka baru naikin harga, ya tapi nggak bisa dipungkiri ya emang pasti bahan baku naik terus, jadi ya pastinya beberapa restoran harus bikin penyesuaian harga gitu. Jadi harga satu porsi apa ramen halal apa ramen ayam halal itu kemarin saya cek tuh 1.140 yen ya, 1.140 yen atau ya sekitar 125.000 rupiah lah. Dan itu sangat mengenyangkan, puas banget lah gitu. Jadi
Dan menurut saya ya makan once in a while gitu. Saya kayaknya selama Desember ini makannya 2-3 kali kalau nggak salah. Makan ramen apa ramen ayamnya. Tapi ada kabar baik lagi. Jadi baru start bulan ini, bulan Januari ini suami saya eh, ngambil tambahan part-time job di restoran itu. Jadi suami saya sekarang apa ngambil part-time job jadi waiter di restoran halal apa ramen halal itu. Jadi karena dia karyawan, dia kayak semacam dapat bukan dapat fasilitas sih, tapi dia ya jadinya kayak dapat jatah makan lah karena dia kerja. Tapi jatah makannya sendiri ini bukan gratis ya, dia tetap bayar tapi murah banget lah gitu. Jadi apa? Kalau jadi saya sekarang kalau mau ke ramen ramen itu saya nggak perlu bawa suami saya, jadi saya harus mending ngajak teman aja atau mending saya ke sana sendiri gitu. Jadi biar lebih hemat gitu. Ya gitulah. Oke, selanjutnya adalah di tagihan. Pengeluaran terbesar saya berikutnya adalah tagihan. Tagihan ini komponennya sewa apato atau apartemen, gas, air, listrik, terus em, apa tuh sebutannya seluler ya apa internet oh internet di rumah. Jadi internet home internet itu nggak termasuk nggak difasilitasi dari apartemennya tapi saya apa instalasi lagi gitu home internet terus apa lagi ya Em, mungkin saya bagusnya saya breakdown aja kali ya biar lebih lebih ini jadi sewa sewa apa toh atau kos sewa apa toh ini saya ngabisin sekitar 45.640. Nah, speaking of sewa apato, apartemen ini tuh kalau di Jepang itu ngaruh banget. Harga tuh ya bervariasi. Dan untuk apartemen saya ini saya cukup bisa dibilang gimana ya, bukan beruntung sih. Jadi saya tuh kan pindah ya. Sebelumnya kan saya tinggal di asramanya punya kampus dan itu harganya emang murah banget. Tapi memang kenyataannya apartemen-apartemen swasta di Jepang ini tidak semurah asrama kampus gitu loh. Jadi memang kita emang harus siap-siap kalau kita keluar dari asrama itu kita harus akan membayar lebih. Tapi ya tadi ya membayar lebih itu tergantung dari pilihan kitanya sendiri. Kita waktu milih apartemen tuh kita bisa ngasih syarat misalnya saya pengen yang kamar mandinya toilet sama ini terpisah atau saya pengen ada satu kamar pribadi plus misalnya ruang belajar gitu misalnya satu ruang lagi yang kosong gitu jadi benar-benar subjektif banget ya kalau yang namanya milih apartemen tapi tentunya imbasnya preferensi kita terhadap apartemen ngaruh ke harga. Saya sendiri sama suami cukup apa sangat toleran ya sama space apapun gitu. Jadi saya tuh pindah ke apartemen yang secara size tuh kecil sebenarnya. Jadi dan apartemennya itu sebenarnya emang didesain untuk satu orang, tapi alhamdulillah bapak kosnya yang punya gedungnya itu memperbolehkan couple gitu, memperbolehkan dua orang tinggal di apartemen single ini. Nah, jadi untuk nunjukin sedikit apartemennya kayak apa sih dengan harga 45.640 ini. Nah, ini nih yang ada di background saya ini. Nah, jadi ini itu ada suami saya nih. Ini pas foto kita lagi survei. Jadi ini lagi apa apartemen waktu saya survei. Jadi ini kosong banget. Tapi sekarang udah penuh barang dan em, jadi ini sebutannya kayak semacam apartemen 1K atau one kitchen. Jadi kalau apa nih ini tuh ini pintu yang ini tuh nih pintu nah yang ini nih itu pintu kamar mandi. Nah ini nih ini pintu kamar mandi. Di baliknya pintu kamar mandi itu pintu utama gitu loh, pintu dari luar gitu. Jadi ini adalah ruang apa ya ruang serba bisa jadi sekarang tuh kamar apa ruangan ini tuh udah jadi tempat kita tidur tempat kita makan tempat kita ya istirahat tempat kalau saya lagi nggak ke kampus ya tempat juga kerja ya jadi saya benar-benar ya punya meja lipat ya kerja di sofa aja gitu pakai meja lipat gitu jadi ya memang tentunya nggak apa ya dipikirnya emang nggak nyaman kadang kan kita pengen kalau ya ruang belajar ya punya punya space sendiri sayangnya saya dengan ruangan ini saya nggak punya space buat belajar ya buat masang meja belajar yang proper dan kursi gitu jadi akhirnya ya saya emang harus nyesuaiin gitu. Em,
sebenarnya waktu mungkin emang awal-awal kayak kaget ya, apalagi sebelumnya saya tinggal di asrama yang, waduh, space-nya luar biasa lah, nikmat banget gitu. Jadi ada meja belajarnya, ada kasurnya, dan ruang makan terpisah dari apa namanya, dari ruang tidur gitu. Jadi ya mungkin agak kaget, tapi awal-awal mungkin saya juga kayak, wah, oh, ini banget ya. Terus plus saya tuh dengan ruangan sekecil ini, saya nggak bisa pakai kasur gitu, nggak bisa, sebenarnya bisa tapi saya ngerasa kayaknya makan tempat banget, akhirnya saya sama suami mutusin tidurnya pakai futong, jadi pakai matras Jepang itu yang, jadi kalau ya bangun tidur ya apa, digulung ya, dilipat gitu loh, jadi dilipat supaya ada space. Jadi pada dasarnya kalau saya sama suami ya posisinya buka futong tidur itu ya, space tuh udah habis semuanya gitu loh, jadi udah nggak ada tempat lagi gitu. Jadi ya itulah, eh, realita tinggal jadi pelajar di Jepang ya, dengan apa, uang yang pas-pasan gitu. Tapi so far kita happy sih, kita nggak pernah ada apa ya, masalah. Sekarang udah kayak udah santai aja sih, udah terbiasa aja gitu. Dan saya juga ngerasa bagus juga kalau ngejadiin apartemen tuh ya buat, kalau saya sebagai pelajar ya buat tidur gitu, buat istirahat. Jadi nggak nyampur-nyampur lah gitu loh. Jadi itu juga ngedorong saya biar lebih rajin ke kampus dan menggunakan apa, ruangan di kampus tuh ya sebagai ruang buat belajar gitu loh. Jadi um, dan satu lagi, jarak dari apartemen saya ini ke kampus nggak gitu jauh, sekitar 15 menit jalan kaki lah. Kalau nggak salah 1 kilometer gitu, dan jalan kakinya juga nyaman gitu ya, nggak inilah, pokoknya tidak ada kendala sih menurut saya gitu. Dan kalau naik bus pun cuma 2 stop, jadi kadang sayang sih, sayang ongkos kalau misalnya, kecuali kalau benar-benar emergency banget, kalau lagi sakit atau lagi badai gitu ya, ya saya mau nggak mau harus naik bus gitu. Jadi saya alhamdulillah dengan apartemen ini deket kampus gitu loh, saya bisa ngehemat ongkos transport juga, dan untuk sewanya juga nggak begitu mahal. Karena yang saya tahu ya, kayak teman-teman saya ada yang ya rata-rata ya pada ngambil apartemen yang di atas harga yang saya bayarin, karena apa namanya, ya pastinya kan setiap orang punya ini sendiri ya, punya preferensi. Kalau saya sih cukup, saya udah terbiasa sih, kayak dulu di Indonesia dulu pernah ngekos di space yang kecil banget, jadi nggak jadi apa ya, itu juga mungkin salah satu benefit ya kalau terbiasa hidup apa ya, ala kadarnya lah gitu, jadi ya nggak jadi masalah gitu loh, dan itu juga sangat bisa ngehemat, uang juga gitu. Why not, saya sendiri seneng banget kalau bisa save some money gitu loh, dari apa namanya, dengan apa namanya, dengan tempat yang ya ala kadarnya aja gitu loh, jadi nggak jadi masalah gitu. Oke, lanjut, sepertinya I'm talking too much about apartment. Feel free, kalau ada teman-teman di sini punya pertanyaan, tinggal drop di kolom komen aja ya. Lanjut, karena ini masih panjang. Lanjut, listrik. Listrik, ini saya kaget, sorry. Ini saya kaget banget, listrik saya Desember, saya kira listriknya bakal lebih tinggi dari ini karena saya sering pakai heater ya, sering pakai apa namanya? Sering pakai penghangat itu. Jadi AC plus penghangat. Ini ternyata listrik cuma 4.028. Menurut saya ini nggak nggak begitu besar ya. Ya kurang lebih 400 ribuan. Anggap aja lah 1 yen tuh 100 gitu. Jadi ya sekitar kurang lebih segitu. Listrik air. Nah, air ini bayar ya. Sama kayak PDAM gitu. Di sini air bayar. Nah, tapi kalau di apartemen saya ini, air itu sistemnya meteran. Jadi kalau di sini ada 2 sistem kalau bayar tagihan air. Sistemnya bayar per orang. Misalnya kalau yang tinggal 2 orang, misalnya dia ngecas satu orangnya 2.000 yen, ya berarti kalau 2 orang 4.000 yen gitu. Nah kalau saya sistemnya bukan jumlah orang, tapi jumlah air yang digunakan. Nah tapi saya alhamdulillah udah lama tinggal di apartemen ini, saya nggak pernah tagihan dapatnya yang apa, angka dasarnya gitu loh. Jadi eh ini tagihan tagihan dasar terendahnya gitu loh. Jadi 2.640 ini, kalau kalau nggak salah di kontraknya itu saya dapat 10 meter kubik, 10 meter kubik air gitu. Dipikir-pikir tuh gede banget sih sebenarnya, dan ternyata lebih dari cukup gitu loh. Jadi saya bayar segini itu ya bisa buat berdua gitu loh. Jadi bisa dibilang ini eh, murah ya untuk tagihan air saya gitu loh. Plus saya juga dulu pernah, keluarga kan pernah datang
ke sini ke Kyoto dan mereka sempat nginep 2 malam di apartemen saya. Jadi kita benar-benar kayak ikan sarden di sini tidur berenam. Dan tentunya mereka mandi pakai air segala macam dan saya sempat mikir wah ini tagihannya mungkin bakal nambah dikit ternyata enggak, ternyata tetap segitu. Jadi makanya memang oh bisa jadi saya konsumsi air tuh enggak sampai 10 meter kubik, mungkin bisa jadi cuma setengahnya kali ya. Saya nggak tahu juga. Plus saya juga rajin banget ofuro. Ofuro tuh berendam ya, berendam air panas gitu. Jadi tetap alhamdulillah saya nggak pernah kena apa overcharge gitu loh di atas dari tarif dasarnya. Tarif dasar, nah itu kata-katanya. Tarif dasar saya selalu dapat tarif dasar. Selanjutnya itu gas. Gas nih bayar ya. Iyalah. Gas gas ini dipakai biasanya buat masak sama buat manasin air buat berendam di kamar mandi. Ini saya sekitar 3.000 dua. Terus berikutnya internet, home internet saya ini harganya agak lumayan, tapi cepet banget, suka banget deh. Saya pakai SoftBank 4.180 yen. Sebenarnya dipikir-pikir sama tagihan dibanding ke IndiHome ya, ya tapi IndiHome plus ini sih ya, plus TV kabel ini nggak ada TV kabel, jadi hanya internet doang. IndiHome sekarang berapa ya? 600.000 nggak sih? Iya kayaknya ya. Selanjutnya adalah tagihan ini, eh semacam biaya pulsa, tapi kita sistemnya eh pasca bayar. Jadi pulsa pasca bayar. Jadi kita dibayar apa? Kita tagihannya rutin dengan tarif dasar per bulannya itu sekitar 1.000. Nah ini yang agak unik ya. Jadi saya sama suami itu sama-sama pakai provider yang sama, tapi nilai tagihannya beda gitu. Saya sendiri bayarnya tiap bulan 1.500, 1.851. Suami saya kan tagihannya 1.631. Saya nggak tahu kenapa dia lebih murah ya. Mungkin beda beda jenis paket kali ya. Nah, jadi saya sama suami tuh ngambil paket langganan yang dapat kuota internet 3 giga. Nggak gede sih. Yang nggak enaknya di sini tuh internet tuh jatuhnya mahal sih. Sebenarnya saya dengar ada dengan harga yang sama yang saya bayarin tuh saya bisa dapat 20 giga. Cuma saya jujur males banget pindah apa namanya daftar lagi segala macam. Jadi udahlah. Jadi saya tetap apa namanya tetap pakai si provider ini. Dan sebenarnya 3 giga itu kalau saya pakai hanya untuk kayak sehari-hari di jalan atau apa tuh enggak. Sebenarnya cukup sih. Tapi kadang misalnya kalau pengen nge-YouTube pakai kuota lagi pas di jalan, nah itu susah. Itu bakal habis sih 3 giga tuh mungkin seminggu 2 minggu juga udah habis gitu. Jadi saya biasanya jarang apa nge-YouTube pas pakai pakai kuota. Biasanya saya nge-YouTube ya kalau nggak lagi di rumah atau lagi di kampus atau lagi dapat wifi. Intinya itu kalau lagi dapat wifi biasanya saya streaming gitu ya. Atau juga trik lainnya ya kalau kayak pakai Netflix ya di apa download dulu ya, di save dulu jadi pas nonton udah ada downloadannya jadi nggak makan kuota. Oke, jadi kurang lebih saya bayar sekitar 3.500 yen untuk pulsa pasca bayar saya dan suami ya, ini untuk 2 orang. Dan tagihan, oke, tagihan itu saja. Jadi ini tagihan tuh kurang lebih kalau dijumlahin ini 63.000 ya, 63.000. Jadi masih di bawah dari makanan. Selanjutnya, tagihan berikutnya adalah transportation. Transportation itu, jadi kalau transportasi saya itu biasanya kepakainya untuk saya part-time job. Jadi saya kalau nge-tour guide kan pasti ngejemput tamu ya. Maksudnya ngejemput tamu di hotel, terus juga kadang ngeluarin ongkos juga saat lagi apa namanya? Saat lagi nemenin tamu gitu. Tapi kadang ada tamu juga yang pengen naik taksi. Nah, kalau taksi mereka yang bayarin. Kalau transportasi umum saya bayar sendiri gitu. Jadi udah termasuk dari gaji gaji saya sebagai tour guide gitu. Nah, ini transportasi saya itu kurang lebih habisnya sekitar 30.000. Nah, ini mau harus saya jelasin juga ya. Jadi transportasi. Ini angkanya gede, tapi saya akan jelasin kenapa ini gede. Jadi transportasi ini biasanya, saya kalau nggak kemana-mana itu transportasi saya itu sebentar, cuma 10.000, 15.000 lah. Tapi ini karena kemarin saya karena sempat kerja part-time jobnya di Hiroshima, dan pas banget suami saya belum pernah ke Hiroshima, akhirnya suami saya ikut gitu loh. Jadi
waktu saya kerja itu kan saya dapat fasilitas hotel, jadi satu kamar satu orang gitu. Jadi ya udah, mumpung saya lagi apa kerja dan dapat kamar gitu ya, dapat fasilitas kamar dari yang ngasih saya kerja, ya udah. Jadi suami saya bayar ongkos apa busnya PP ke Hiroshima, terus jadi selama di Hiroshima dia yang nggak perlu, kita jadi nggak perlu bayar hotel gitu, dan kita juga bisa jalan-jalan tipis-tipis. Kalau nggak salah tuh suami saya ngabisin busnya itu 12.000 kalau nggak salah ya. Ya, bus ke Hiroshima sendiri 12.000. Jadi kalau udah diselisihin tuh 18.000-nya itu kayak transport sehari-hari saya sama suami gitu. Tapi kok tetap gede ya? Apalagi ya? Oh, kayaknya saya sempat pergi ke Osaka kayaknya deh. Jadi saya ada apa namanya? Kayaknya waktu itu ada kegiatan atau apa. Jadi saya ngeluarin transport kereta ke Osaka. Saya dan suami deh kayaknya pergi ke Osaka. Saya lupa apa tapi, dan sisanya ini apa namanya? Bus kota aja di dalam Kyoto gitu. Jadi ini kebetulan komponen transportnya lagi gede banget nih pas bulan Desember karena tadi ya. Tapi biasanya normalnya saya cuma ngabisin 10 sampai 15 ribu. Sebenarnya kita bisa neken banget ya transportasi kalau emang cuma hidupnya ya dari apartemen ke kampus, PP itu aja sebenarnya kita nggak perlu ngeluarin ongkos gitu. Tapi kadang kan kita juga mungkin butuh hiburan. Jadi misalnya kalau pengen ke pusat kota ya kadang harus naik bus gitu. Nah, bus tuh sebenarnya nggak gitu mahal sih, sekitar 230 yen ya per sekali jalan. Jadi pulang balik tuh 460 atau sekitar 50 ribu rupiah gitu. Jadi sebenarnya ya bisa aja sih ngalokasin dikit kayak gitu. Lanjut. Nah, ini em, culture. Culture tuh saya mengartikannya sedikit mungkin mirip ke entertainment kali ya, entertainment. Oke. Entertainment. Jadi ini saya misalnya kalau saya pergi ke museum, pergi ke temple, saya bayar tiket. Nah, saya masukin ke komponen ini. Nah, saya ngabisin di bulan apa nih namanya? Di bulan apa nih namanya? Di bulan Desember. Ya Allah. Saya ngabisin kurang lebih cuma 3.000 loh ini. Ternyata saya cuma 3.000 ini apa aja? 3.000. Jadi saya waktu pergi ke Hiroshima tuh saya nyempetin ke museum Yamato, museum apa battleship ya, apa World War II battleship. Saya emang udah pengen banget ke sana dari lama banget, dan pas dapet offer kerja di Hiroshima, saya langsung manfaatin apa free time saya pergi ke Yamato Museum gitu. Dan tiketnya nggak gitu mahal, cuma 500 yen, dan wah, worth banget sih, apalagi buat kayak saya yang suka banget sama sejarah Perang Dunia II, worth to visit sih gitu. Dan kotanya sendiri juga cantik ya, namanya kota Kure, itu sekitar 1 jam dari Hiroshima. Terus saya juga sama suami sempat ke temple. Jadi waktu Desember ini emang di Kyoto ini musim gugur tuh agak telat ya mulainya, dan biasanya fase cantiknya tuh baru mulai di awal-awal Desember. Nah, itu ada satu temple yang sebenarnya saya pengen banget lihat, karena dia punya night illumination gitu. Jadi dia punya kayak night viewing. Kan biasanya kalau temple tuh nggak buka kalau malam, tapi karena khusus untuk musim gugur pas lagi puncak-puncaknya, lagi musim gugur lagi cantik-cantiknya tuh beberapa temple tuh buka malam gitu loh. Dan waktu itu saya sama suami ke sana, tiketnya tuh 1.200 yen berdua, jadi satunya 600 yen gitu. Dan cantik banget sih waktu saya ke sana. Dan saya datangnya di hari terakhir sebelum mereka tutup gitu, night viewingnya tutup. Dan selanjutnya saya sempat main ke Osaka. Nah, oh ternyata saya sama suami itu main ke Osaka waktu itu. Ya Allah, main ke Osaka. Oh iya, saya waktu itu main ke Osaka. Akhirnya terjawab kenapa saya ngeluarin transport gede. Karena waktu itu saya sempat main ke Osaka, dan saya sempat pergi ke arcade game ya, ke Dingdong, ke tempat Dingdong di Osaka. Saya main ngabisin 1.300 yen sama suami. Jadi itu kayak main game koin. Jadi koinnya 100 yenan. Jadi ini 1.300 artinya saya masukin 13 koin di Dingdong itu. Jadi kurang lebih 3.000 yen. Gitu. Ya, entertainment saya nggak begitu mahal ya. Nggak begitu apa namanya? Nggak begitu tinggi. Lanjutnya adalah gift atau hadiah. Jadi gift ini tuh mungkin memang tidak, ini masuknya sosial kali ya. Gift tuh jadi di sini tuh saya masukin alokasi gift itu kalau untuk
saya sempat waktu itu diundang ke rumah teman saya buat eh, pokoknya diundang, iya pokoknya diundang, iya pokoknya diundang apa ya? Oh, gitu, pokoknya diundang lah sama teman saya gitu. Dan tentunya kalau di sini adabnya, tapi kayaknya nggak cuma di Jepang sih ya, adabnya kalau kita bertamu kita kan biasanya bawa sesuatu gitu. Nah itu di situ saya sempat ngeluarin budget buat menyiapkan gift gitu ya untuk dia dan keluarganya. Terus juga waktu saya ke Hiroshima, kalau di lab saya biasanya kalau ada salah satu dari kita lagi pergi kemana dalam tujuan apapun, biasanya kita bawa oleh-oleh makanan lah kayak snack-snack dari kota kita pergi gitu. Jadi saya juga ngelokasiin buat beli omiyage ya, bahasa omiyage itu artinya oleh-oleh, semacam biskuit-biskuitan gitu. Dan kemudian saya sempat Desember kemarin di lab saya tuh sempat ngadain Secret Santa. Secret Santa tuh semacam apa di pas pas lagi Natalan itu kayak tuker kado lah gitu bahasanya. Jadi kita prepare kado, terus kita kayak tuker-tukeran tapi kayak pakai undian gitu loh. Nah, iya itu kurang lebihnya. Jadi pokoknya gift-gift kecil lah gitu sebenarnya nggak begitu ini sih ya. Nggak sangat tidak membebani sih sebenarnya. Jadi saya ngabisin 5.376 di bulan Desember. Selanjutnya adalah health. Health itu ini saya kayak ketemu dokter sekali. Ya sama saya beli obat. Ini totalnya ini kebetulan kecil ya. Saya Desember nih pengeluaran saya untuk apa namanya kesehatan ya. Kesehatan. Maaf saya biar konsisten bahasanya. Oke, hadiah kesehatan. Ini kebetulan saya lagi nggak gitu ngeluarin besar, tapi biasanya di bulan-bulan lain saya ngeluarin cukup besar ya, bisa sampai 10.000 atau kadang 15.000 yen gitu ya. Jadi ini kecil banget nih, saya cuma ketemu dokter sekali, terus sama beli obat gitu. Selanjutnya adalah pakaian atau aparel. Sebenarnya tuh saya, nah aparel ini adalah sesuatu yang bisa saya teken gitu. Saya tuh nggak mencoba untuk nggak dikit-dikit belanja baju terus ya. Saya tergolong hemat sih untuk sebenarnya untuk urusan belanja pakaian. Dan saya di sini karena udah dari dulu di Jerman saya udah terbiasa sama kayak sama barang-barang bekas tuh saya biasa aja kalau dapat lungsuran sweater bekas saya seneng gitu nggak ngerasa kayak ih nggak mau males gitu. Baju-baju winter saya mostly dari toko apa thrift store ya dari toko barang bekas dan itu harganya emang murah banget. Coat saya aja tuh dua coat saya yang satu coat Uniqlo tapi bekas aja saya bisa beli dengan harga yang harusnya misalnya harga normalnya 1,5 juta saya cuma beli 150.000 jadi 10%-nya doang gitu dan coatnya masih bagus. Nah itu enaknya kalau di Jepang ini orang-orangnya kan pada telaten ya orang-orang Jepang jadi mereka kalau jual bekas pun masih rapih dan bagus banget gitu loh. Jadi sangat amat nggak khawatir lah saya kalau beli barang bekas di sini gitu karena orang-orangnya resik-resik dan telaten gitu. Tapi di sini saya sangat tergoda. Desember waktu itu saya kayak mau beli ini shawl sama beli tote bag. Oh ya, aparel nih nggak harus pakaian tapi bisa juga tas atau sepatu. Di sini saya ngabisin 2.503 yen. Ya nggak begitu besar ya. Tapi saya mencoba banget untuk nggak beli pakaian sering-sering gitu. Kalau lagi kadang kalau lagi kayak diskon aja sih, kalau lagi main ke Muji atau ke Uniqlo ada kayak blus-blus atasan yang bagus harganya 1.000 2.000 oke lah. Tapi saya nggak sering banget beli gitu. Selanjutnya adalah household. Household ini atau mungkin peralatan rumah tangga ya. Household. Jadi ini tuh kayak semacam apa sih? Sabun, terus apa kalau beli deterjen, terus ini apa sih? Kendu tuh. Kayaknya perabot-perabot murah lah gitu loh. Misalnya spona kayak spon gitu, spon cuci habis. Nah, saya masukin ke peralatan rumah tangga. Ini kebetulan saya pengeluarannya kecil pas Desember. Sekitar 1.740 aja. Padahal sebenarnya biasanya sih saya harusnya lebih dari itu sih. Household tuh untuk November saya ngabisin 7.000 yen. Gede juga ya. Jadi household ini nggak tentu ya. Em, Kayak misalnya kalau saya tuh ngakalinnya kayak misalnya saya beli sabun sampo, saya kebetulan makainya produk Indonesia. Saya nggak beli dari sini. Nggak tahu kenapa saya ngerasa nggak cocok. Plus sampo di sini tuh entah kenapa mahal gitu loh. Dan saya pernah pakai tuh nggak gitu cocok. Akhirnya saya balik.
pakai sunsilk lagi dan waktu keluarga saya kesini saya minta mereka bawain sunsilk yang banyak sama sabun-sabun apa mandi segala macam gitu. Jadi tertolong lah. Jadi saya bisa hemat di situ sih sebenarnya. Dan uh, kadang kan saya ada kenalan atau teman yang rencananya mau ke sini apa biasanya saya juga suka nitip-nitip gitu. Jadi sebenarnya saya lebih bisa hemat di biaya household ya, terutama untuk sabun alat mandi gitu ya. Tapi tetap harus harus dialokasikan untuk beli deterjen, terus apalah lap, beli tisu, ya tisu toilet kayak gitu-gitu masuknya di sini gitu. Cuma di sini pas Desember tisu toiletnya masih ada, jadi nggak beli. Terakhir adalah ini yang terakhir. Oh, oke, terakhir itu adalah donation. Tapi mungkin saya mau exclude ya donationnya karena ini personal. Um, jadi kurang lebih ini ya yang saya keluarin overall dari makanan sampai perkakas peralatan rumah tangga. Ini kita total ya. Saya udah panjang banget ya ngomongin budget. Oke, jadi ini penghasilan apa ya, penghasilan pengeluaran yang saya keluarin selama bulan Desember Desember 2023. Seperti yang saya bilang ya, tadi saya bilang normal biasanya kalau mau ditekan-tekan tuh saya sama suami bisa lah hidup dengan 180 atau 185 ribu yen. Tapi di sini pengeluaran saya di atas dari dari batas minimal yang saya kira ideal gitu ya, yang saya kira oke gitu. Tapi yang nggak begitu jomplang gitu. Tapi ini bisa dibilang iya, dibilang kecil enggak, normal kali ya. Saya ngerasa kalau 200 ribu yen tuh oke lah gitu. Kalau 200 ribu tuh oke lah, maksudnya cukup aman untuk hidup berdua di Kyoto ya, di Jepang. Nah, di sini saya coba convert ini ya, convert ke rupiah berapa. Oke, jadi ini yang saya keluarin ya. Jadi dalam rupiah tuh saya ini ngabisin segini setiap bulan dan ini yen ya. Gimana teman-teman? Kira-kira besar, kecil, atau tapi yang saya dengar juga sekarang karena saya udah di Jepang udah hampir 4 tahun gitu, saya jujur nggak tahu sekarang kalau di Indonesia hidup tuh perlu perlu biaya berapa dan rata-rata income tuh sekarang berapa. Tapi saya yakin biaya hidup tuh juga meningkat ya di Indonesia gitu loh. Jadi menurut saya pastinya ya sama lah ya kali ya atau nggak tahu deh. Ini pokoknya pengeluaran saya rata-rata per bulannya. Hmm, apalagi ya udah Kak. Nah, jadi di sini kalau bisa saya bandingin ya, yang saya terima nih 266 ribu, terus yang saya yang saya keluarin, ternyata saya masih ada sisaan ya, sisaan sekitar 60 berapa? 60, hang on, sekitar 72 ribu lah. Jadi di sini saya punya sisa 72 ribu. Tetapi, kayak satu poin penting lagi, sisa ini tentunya kalau saya punya sisa ya harapannya ya ditabung dong ya nggak sih? Kalau in case ada kenapa-napa apa tabungan bisa jadi apa rescue lah gitu loh. Kalau misalnya kita nggak siap, nggak ada uang apa, nggak ada pemasukan atau apa ya kita ngandelin tabungan. Tapi tentu saya sebagai pelajar, saya ada kewajiban yang harus saya tunaikan ya di luar dari biaya bulanan yang mana saya harus bayar SPP. Jadi karena beasiswa saya sudah habis, saya harus bayar SPP per satu semester satu kali bayar gitu ya. Jadi SPP 3 Kyoto University. Jadi SPP ini tuh dibayarkannya biasanya di akhir bulan. eh tetapi kita sebenarnya bisa mengajukan keringanan. Tapi keringanan ini juga tidak pasti. Kadang bisa jadi tembus, bisa enggak gitu. Nah, di sini saya mau bilang berapa sih SPP S3 per semester? Itu kalau nggak salah tuh angkanya di sekitar 252 ribu yen atau nominal. Ini per semester ya, nanti saya bagi per bulan. Kali 1/4.
Jadi ini SPP per semesternya ya untuk sekolah S3 di Kyoto University ini 27.216.000 rupiah. Nah, karena satu semester itu 6 bulan, jadi saya berapa alokasi SPP yang harus saya bayarkan? SPP per bulan di 225 dibagi 6. Nah, jadi saya harus nyisihin selama 6 bulan nih ya, saya harus nyisihin 42.000 yen untuk SPP saya, yang mana tentunya saya ambil dari sisa ini gitu. Jadi akhirnya dengan 72.000 ini akan saya pakai 42.000 yen per bulan untuk bayar SPP. Itu menyisain saya 30.000 yen. Satu lagi, saya setiap bulan harus bayar asuransi. Lupa, oh iya, masukin asuransi. Maaf, saya masukin di sini deh, asuransi. Asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan ini sebenarnya tagihannya datang kayak nggak per bulan, jadi dia dikirim sekali untuk dibayar setahun. Kalau nggak salah tuh saya sama suami, jadi kalau keluarga tuh kita bayarnya nggak sendiri-sendiri gitu, jadi kayak paketan keluarga. Kalau nggak salah tuh saya bayar sekitar 2.800 apa ya? 2.800, tapi saya anggap aja saya bayar per bulan 3.000 yen lah asuransi kesehatan saya per bulan, apa untuk saya dan suami gitu. Artinya tadi, oke, kita jumlahin. Oh ya, karena saya bayar 3.000 yen ini berarti saya harus kurangi ya. Jadi 69.000 yen. Berarti 69.000, sisanya saya bayarin SPP. Akhirnya sisa yang bisa saya dapetin sekitar, sorry, sekitar 40.000. Ya. Ya, berarti ini sisa yang saya dapetin. Saya dapat sisa 27.000. Dan tentunya saya masukin ke emergency fund ya. Kalau ada kenapa-napa, em, saya pastinya akan menggunakan tabungan gitu. Well, ini overall dari, apa namanya, pengeluaran saya sebagai pelajar di Jepang bersama suami. Ya, oke. Jadi ini saya zoom out lagi. Nah, oke. Ya, kurang lebihnya ini ya. Jadi overall, apa, biaya hidup pelajar di Kyoto, Jepang setelah COVID dan setelah inflasi. Jadi, em, apa namanya, ya untuk kalau dibilang besar sih cukup besar ya menurut saya ya. Karena kalau saya dulu ngebandingin dulu tinggal di Indonesia tuh kayaknya pengeluaran tuh masih bisa diatur gitu. Kayak misalnya karena saya waktu itu sempat tinggal sama orang tua jadi ya saya nggak bayar apartemen gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dihemat gitu loh maksudnya. Dan jadi imbasnya saya dulu tuh sering banget jajan di luar gitu. Tapi sekarang nggak punya apa banyak privilege lah untuk bisa jajan seenaknya gitu. Jadi ya itu udah konsekuensi gitu ya. Tapi overall dengan apa lifestyle seperti ini saya maksudnya bisa menikmati gitu loh, nggak bisa dibilang nggak sedih banget, nggak menderita banget, tapi juga nggak mewah banget gitu loh. Jadi saya bisa bilang cukup gitu. Dan em, ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman di sini, buat yang mungkin yang akan berangkat studi atau yang lagi prepare buat extension, perpanjang studi kayak saya karena beasiswanya sudah habis, terus kemudian khawatir kira-kira survive nggak ya gitu. Tinggal di Jepang kalau beasiswa nggak ada. Setelah saya alamin sih, ya alhamdulillah survive ya. Em, yang pasti, kuncinya sih ya tadi ya memang di track pengeluaran pemasukan pengeluarannya. em, Terus juga ya sedikit turunin inilah sedikit turunin lifestyle kalau mungkin sebelumnya agak tinggi misalnya gitu. Kayak misalnya kalau saya tuh juga mulai ngatur-ngaturnya kayak ngopi ya. Sebenarnya ngopi tuh nggak seberapa, tapi kadang kalau misalnya saya beli kopi, let's say beli kopi di kafe-kafe yang oke gitu harganya kan 600 yen, tapi sekarang saya lebih sering beli kopi Lawson ya, kopi apa nih namanya? Convenience store. Ini harganya setengahnya gitu. Ini tadi saya beli 240 yen. Jadi itu bisa cara lain ya buat menekan pengeluaran. Tetap saya bisa minum kopi, enjoy minum kopi, tapi ya memang tidak seperti dulu gitu. Dan juga ya sebenarnya cara lainnya adalah bikin kopi sendiri gitu. Itu juga bisa gitu.
itu lebih murah gitu ya, kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk bahasan tentang keuangan di Jepang, di Kyoto, Jepang sebagai pelajar. Tentunya kalau ada teman-teman di sini ada apa namanya, ada pertanyaan terkait kehidupan di Jepang, feel free tadi ya buat tanya di kolom komen. Dan buat yang nonton video ini dan belum subscribe, jangan lupa ya, please subscribe. Insya Allah saya bakal bikin konten-konten lain yang lebih bermanfaat, mudah-mudahan insya Allah. Dan tentunya kalau ada di sini ada teman-teman yang ingin info yang lain, silakan juga di drop. Mungkin bisa jadi apa ide saya juga buat bikin video berikutnya. Saya ngerasa kayaknya bahasan lain yang menarik terkait dengan part-time job ya, itu akan jadi satu topik tersendiri. Oke, sekian untuk jurnal PhD kali ini. Saya stop screen dulu. Oke. Oke, terima kasih. Ini video yang sangat panjang. Mudah-mudahan intinya mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena ya apa gunanya kalau apa yang saya bagi ini tidak bermanfaat ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan gambaran buat teman-teman kalau berencana ingin sekolah di sini dan tinggal di sini. Um, thank you for listening. Sampai bertemu di jurnal PhD berikutnya. Sampai jumpa.